Audio Jungle. Halo, selamat siang. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ada baiknya kita cukup semangat dulu ya. Nanti kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat gitu ya. Ya coba ya, semangat. Tepuk semangat, Baik, untuk hari ini apakah ada yang sudah hadir? Ya. Siapa? Mutu. Kenapa? Kemarin masuk enggak? Saya setok salah. Oke, baik. Langsung saja pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan pada jaringan. Nah, sebelumnya ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai apa itu jaringan meristem, jaringan dewasa, struktur dan fungsi jaringan pada akar, dan juga struktur jaringan dan fungsinya pada batang, dan juga struktur dan fungsi jaringan pada daun tumbuhan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu kita masuk ke jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem itu? Nah, jaringan meristem itu disebut dengan jaringan epidional, di mana jaringan ini bersifat aktif melakukan pembelahan, sehingga akan menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan juga besar. Nah, berarti pada tumbuhan yang awalnya kita tanam kecil akan mengalami pertumbuhan yang di dalamnya tersebut tidak lain adalah jaringan meristem. Kemudian jaringan meristem itu berdasarkan letaknya terbagi menjadi meristem apikal, di mana meristem apikal terdapat pada ujung-ujung tumbuhan ya, pada ujung daun dan juga pada ujung akar. Kemudian yang kedua yaitu terdapat meristem interkalar, di mana meristem interkalar itu merupakan zona pemanjangan yang terdapat pada batang-batang tumbuhan pada akar. Dapat dilihat dari gambar ini. Dan kemudian terdapat meristem lateral, di mana meristem lateral itu pada umumnya terdapat pada kambium yang berbulu dan juga kambium gallus yang terletak berarti di dalam batang. Baik, selanjutnya kita belajar mengenai jaringan meristem. Berdasarkan letaknya, meristem dibagi menjadi tiga. Yang pertama terdapat promeristem. Nah, di sini itu meristem yang telah ada sejak tumbuhan itu masih berada dalam fase embrio. Kemudian yang kedua terdapat meristem primer, yaitu berasal dari jaringan embrional yang membelah secara mitosis dan menghasilkan pertumbuhan primer sehingga tumbuhan tersebut dapat tumbuh. Biasanya terdapat pada ujung batang dan juga ujung akar. Kemudian yang ketiga yaitu meristem sekunder, di mana berasal dari jaringan dewasa yang selnya itu berkembang sehingga dapat mengalami pertumbuhan besar, seperti pertumbuhan volume pada lingkaran batang dan juga pertumbuhan duri. Nah, selanjutnya itu terdapat jaringan epidermis. Ada yang tahu jaringan epidermis itu apa? Biasanya terdapat pada bagian apa? Nah, di sini ya, jaringan epidermis itu memiliki fungsi untuk menutupi dan juga melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, misalnya itu pada daun. Jadi bagian teratas itu merupakan jaringan epidermis. Kemudian epidermis itu juga berupa sel sapis yang hidup, di mana juga epidermis tersebut tersusun secara rapat, di mana antar selnya itu tersusun secara rapat dan teratur. Kemudian jaringan epidermis itu dapat bermodifikasi menjadi stomata. Stomata itu nama lainnya mulut daun dan digunakan untuk proses respirasi atau pernafasan. Kemudian ada pula yaitu rambut akar dan rhizoma. Rhizoma itu merupakan bulu-bulu halus yang biasanya itu terdapat pada daun. Ada yang
parenkim. Lalu berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim itu dibedakan menjadi parenkim asimilasi, di mana parenkim asimilasi itu berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian parenkim makanan yaitu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Biasanya kalau fotosintesis berlangsungnya di bagian yang apa? Kemarin sudah belajar kan? Bagian daun. Ya. Kemudian terdapat parenkim air. Nah, namanya parenkim air berarti fungsinya untuk menyimpan air. Kemudian terdapat parenkim udara untuk menyimpan udara. Kemudian yang terakhir terdapat parenkim pengangkut. Nah, pengangkut itu kan ada silet dan juga flum, di mana pada fungsinya itu untuk mengangkut air dan zat dari dalam tanah menuju ke daun dan bagian tumbuhan. Kemudian yang flum juga itu nanti berfungsi untuk mengangkut hasil apa? Fotosintesis. Nah, di sini terdapat proses fotosintesis. Dimana fotosintesis itu menggunakan karbon dioksida, terus air dengan bantuan cahaya dan klorofil akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, intensitas. Yang kedua yaitu konsentrasi. Yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir. Dalam proses fotosintesis itu nanti kan tadi menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Pada percobaan SAR di sini akan membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan glukosa. Nah, di sini rangkaiannya seperti ini. Kemudian, nah ini bagian daun yang tertutupi aluminium foil. Jadi kalau di percobaan saksi itu kita akan memberikan perlakuan yang berbeda. Di sini akan dikasih aluminium foil tujuannya agar sinar matahari itu tidak masuk ke dalam bagian apa ini? Nah, di situ dituliskan pada bagian permukaan daun yang terbuka tanpa berubah menjadi kebiruan. Ini menandakan pada bagian tersebut terdapat amilum yang merupakan hasil dari fotosintesis. Nah, amilum itu nama lainnya yaitu tadi glukosa, jenis gula-gulaan. Kemudian sedangkan bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Ini menandakan bagian tersebut tidak terdapat amilum dan tidak berlangsung proses fotosintesis. Nah, yang kedua yaitu pembuktian bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen yaitu melalui percobaan greenhouse. Nanti kita akan melakukan percobaan greenhouse secara sederhana, yaitu dengan menggunakan botol aqua gas. Nanti kita akan membuat rangkaian percobaan yang sederhana, memanfaatkan apa yang ada. Nanti kita memberikan beberapa variabel perbedaan. Yang pertama nanti akan diberikan pada tempat yang teduh, yang kedua akan diberikan pada sinar cahaya matahari, dan ketiga akan diberikan tambahan soda kue. Dan di sini ibu punya LKPD, nanti ibu akan membagi kalian dalam satu kelas ke dalam 4 kelompok. Kelompoknya sudah dibagi ya. Kelompok 1 yaitu dari absensi 1 sampai 7. Nanti bisa menempatkan di sini ya. Terus kelompok 2 di sini dari absensi 8 sampai dengan 15. Nanti kelompok 2 di sini. Dan yang kelompok 3 dari absensi 16 sampai dengan absen 23. Nanti tempatnya di sini. Dan dari absen 24 sampai absen 28 nanti di sana. Paling. Ini aku. Ya, ditutup. Terus nanti dibalik. Absen 4 Aslanta? Ya, sana sini. 5. Aku 5. Nah, bacaannya. Saya sekali. Alah sasa. Terus apa, Bu?
Berdasarkan faktor yang mempengaruhi sinergis adalah cahaya matahari, zona kue, dan es batu. Percobaan yang kita lakukan yaitu untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan apa? Oksigen yang ditandai dengan adanya belenggu dari udara. Pada jaringan daun tadi kan terdapat daun di mana daun tadi tersusun atas jaringan apa yang paling atas? Epidermis. Kemudian tersusun jaringan palisade. Kemudian ada jaringan spons. Nah di sini praktikum diambil pada bagian jaringan tersebut di mana berlangsungnya fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Dapat dimengerti ya pelajaran pada hari ini? Apakah pelajaran pada hari ini cukup menyenangkan? Dan kegiatan praktikum apakah mempersulit atau mempermudah? Bisa lebih paham, bisa melihat secara nyata bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen itu kita gunakan sehari-hari untuk kebutuhan bernafas. Jadi untuk itu kita kan oksigen didapatkan dari tanaman. Untuk itu kita juga harus merawat lingkungan sekitar agar pembuatan oksigennya itu masih tidak terkena polusi dari udara. Kegiatan pembelajaran pada hari ini dicukupkan. Silakan kalian nanti belajar untuk pertemuan selanjutnya itu halaman buku paket di 119 ya. Besok kita ketemu lagi. Ada yang ingin ditanyakan mungkin kalau masih ada yang pusing terkait fotosintesis atau jaringan? Ada? Sudah cukup jelas? Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh kembali ke tempat masing-masing.